Pernah nggak pusaka pedang naga puspa ini ditawar orang? Pernah itu waktu itu kalau nggak salah itu teman dari Bali kalau nggak salah. Bener ya teman-teman, auranya sangat terasa dan di ujungnya itu Ini ada gambar naga ini. Ini ada matanya ini lain. itu gagangnya ada mata dan dari besi juga Pak ya? Iya ini. Di saat panjenengan menemukan ini tertancap di dinding gua, sepertinya ini Pak, seperti pedang naga puspa. Loh, bah. Kali ini saya berada di kediaman dari Mbah Jadi atau Pak Jayadi sebagai juru kunci atau juru pelihara Goa Puduk Kursi yang ada di Sendi, yang ada di atas kita. Nah, kenapa kita sampai di sini? Karena sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah atau kediaman Mbah Jadi ini sungguh sangat menggetarkan hati dan jiwa. Kira-kira ada apa di dalam rumah Mbah Jadi sehingga rumah ini tampak tidak biasa saja, ya? Seperti apa? Yuk kita akan masuk menelusuri rumah dan nanti akan kita berbincang-bincang sama Pak Jadi atau Pak Jayadi. Ikuti terus perjalanan dari Mojokerto TV. Ngapunten matur sumanuwun, kula diizinkan untuk sowan ke dalam panjenengan. Saderengipun sebelumnya kali Bapak sinten? Bapak Jadi. Bapak Jadi. Bapak Jadi ini daerah apa namanya? Masih di daerah Pacet atau Sendi ini? Pacet. Pacet. Ya, tapi kampung Sendi. Kampung Sendi. Kampung adat ini. Kampung adat Sendi. Sendi. Oh iya. Berarti di sini kampung Sendi asli ya? Kampung Sendi. Oke. Begini Pak, terima kasih kami telah dipersilakan masuk dan berbincang-bincang di tempat panjenengan, di dalam panjenengan Pak Jadi. Yang saya ingin pertanyakan satu, Pak, Sendi ini kenapa masih dikatakan kampung adat Sendi? Karena ngeten nggih. Di waktu niku kan di sini mau dibuat kampung adat gitu. Karena di sini ada situs Puduk Kursi dengan Gua Puduk Kursi dan lainnya, Kutur Tabut ada 4 kalau nggak 5 sini. Punden gitu. itu. Punden. Jadi kita uri-uri gitu. Mulai dari awal sampai sekarang itu masih kita uri-uri. Oh iya. Begini Pak Jadi, nuwun sewu, kita kebetulan ketemu di depan Goa Puduk Kursi yang ada di Sendi. Nah, setelah kita berbincang-bincang di belakang layar, ternyata Pak Jadi ini kelihatannya bukan orang nuwun sewu, orang biasa atau orang awam. Kekuatan Mbah Jadi ini kok sampai berani dan memangku untuk tanggung jawab di Goa Puduk Kursi. Kalau orang biasa nuwun sewu mungkin sudah melarikan diri karena Goa Puduk Kursi seperti itu. Nah, saya ingin tahu Pak, ceritanya dari Goa Puduk Kursi itu sampai seangker itu, sampai semistis itu Pak. Sebetulnya di sisi lain, di dunia lain atau dunia yang tidak kasat mata, Goa Puduk Kursi itu apa sih Pak? Gua Puduk Kursi itu adalah peninggalan. Seharusnya niku dulu niku peninggalan orang-orang dulu. Jadi kayak Jepang, kayak Belanda itu sudah baru-baru ini. Jadi dulunya itu ada Kerajaan Singosari, Kediri,
Mojopahit itu manunggal dari situ, Putuk Kursi gitu. Makanya dinamakan Putuk Kursi karena di situ ada pelenggan. Waktu itu ada batu di atasnya yang dinamakan Putuk Kursi. Dan sampai sekarang ini ya kemungkinan tertutup goib, jadi ya tidak semua orang yang tahu. Yang tahu itu hanya sekilas itu aja. Berarti dari zaman Singasari Ya, sampai ke Majapahit, Kediri, Kediri, ya. Majapahit, Ya, itu kalau ke Gua Putuk Kursi itu apa Pak? Bertapa atau mencari kesaktian atau seperti apa Pak ke situ? itu bertapa. Kita untuk mencari keselamatan toh aja di situ, gitu. Jadi dulu itu kan di situ menurut cerita yang kita alami lah ya kan, yang ada di dalam itu dulu itu di situ itu tempat pandai besi untuk membuat pusaka. Oh, pandai. Ya. Oh, pandai besi. Tapi semua itu jarang menceritakan seperti ini. Yang diceritakan itu adalah dia pandai besi untuk membuat pusaka dulu. Gitu loh. Makanya di situ tanahnya merah di dalam. Itu. Tanah merah gara-gara kena asap atau kepanasan? Ya gitu, memang. Oh. Kalau di luar situ tidak merah biasa. Nah, Pak, di Gua Putuk Kursi itu kan ada tingkatannya, Pak. Ya. Ada lantai bawah, lantai ya, pokoknya sub 3 itu. Sub 3. Itu gunanya beda nggak, Pak? Itu tingkat-tingkatan waktu dulu itu tingkat-tingkatan kita nyemedi itu dari tahap pertama, kedua sampai di bawah jalan. Oh, jadi tingkatan pertama itu di lantai dasar. Atas ya ada tempat sowan itu ya. Oh, kedua terus yang di tengah-tengah itu dekat air itu. Jadi yang ketiga di bawah jalan jadi yang ketiga malah yang di ya, lantai itu jarang-jarang apa ya, jarang-jarang di sowan di situ. Kalau nggak ada kontak rosol ke situ ndak bisa masuk situ gitu. Selama Pak Jadi menjaga atau jadi kunci juru pelihara di Gua Putuk Kursi itu, ada nggak sesuatu yang menampakkan diri atau sesuatu yang memberi makhluk yang tidak terlihat tapi memberikan sesuatu atau wejangan ke Pak Jadi berupa bisa berbentuk hewan kah atau berbentuk manusia seperti itu Pak yang Anda alami selama ini, pernah nggak Pak? Ya ngapunten ya, kalau saya ini yang saya minta tidak seperti itu, tapi roso ada. Roso ini kedatangan ini karena ada tamu ya yang tidak sangka-sangka masuk situ tujuan yang kira tidak baik itu bisa ketemu sama hewan yang buas kayak naga gitu. Jadi harimau. Jadi kalau orang masuk kalau tujuan yang nggak baik itu pasti ketemu. Maksud saya Pak, selama jenengan jaga di situ, pernah nggak ketemu sama penghuni Gua Putuk Kursi yang tidak kasat mata? Kalau di dalam saya pernah. Berupa apa Pak? Berupa manusia tua. Ngasih wejangan atau ngasih apa Pak? Ya dia pernah istilahnya paring peweling waktu belum dirawat saya dulu kan masih ria-rio toh. Okay. Nah terus dia itu pesan, kamu kalau bisa merawat saya di sini, insya Allah nanti bisa aman di sini, rame nanti. Itu belum gitu. Saya warung itu pertama Pak di situ Pak. Oh gitu Pak. Ya. Jadi gitu, nggak ada warung sudah, saya yang pertama. Itu wejangan yang seperti itu lah. Terus kita melangkahnya, kita terus sowan ke dalam, berani itu baruan. Gitu. Nuwun sewu Pak Jadi, ini terlepas dari Gua Putuk Kursi, kenapa di rumah Pak Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan barang-barang antik atau barang-barang sakral yang memenuhi rumah Pak Jadi? Ini motivasinya apa Pak? Karena itu semuanya itu amanah, menjauh ya. Okay. Amanah bukan dari kok Putuk Kursi itu bukan. Kita ke pantai selatan, ke Jogja, barang itu ada yang kita minta, itu pasti saya minta, itu amanah.
tidak semua orang tuh harus bawa gitu, enggak. Yang di sini hanya satu kalau nggak salah, luka-luka 2. Itu tadi pedang itu tadi, ya toh. Terus ada pusaka 2 kalau nggak salah. Yang dari dalam pucuk kursi loh. Oke. Kalau yang di pucuk kursinya atas itu perkiraan ya ada 2. Iya Pak. Amanah. Oke. Pak, kira-kira panjenengan yang mendapatkan pusaka yang dari pucuk kursi itu berupa apa aja Pak? Ada yang berupa keris pakai payung. Keris Ada pakai payung. apa ya, tutupnya gitu. Terus apa lagi Pak? Terus ada lagi amanah batangan itu. Batangan emas. Ya saya kira Oh. entah emas entah bukan, saya yang tahu gitu tak. Pak, boleh nggak kita melihat pusaka berupa pedang tadi? Ya, Boleh nggak kami melihat sebentar aja pusaka yang diberikan kepada Bapak dari pucuk kursi itu? ya boleh-boleh aja. Diambil aja Pak. Jadi coba Tampilkan di jenengan ambil Pak, nuwun sewu Nggih, sebentar nggih. sama Nggih. batangannya. sama batangan. Ngapun nggih, kalau batangannya Oh, iya, iya. tempatnya itu hari bulan Suro. Oh, nggih. Gitu ya. Berarti bulan Suro kita Nggih. bisa Tapi kesini saya lagi. yakin pada dari saya. Siap. Gitu. Saya tak Nggih, berani. nggih, nggih. Nggak ada orang tahu kok. Nggih, nggih. Nah, pucuk kursi. Oh, ini. Wih, besar ya. Sementara kalian nggih, ngapunten. Bisa di ini. Ya, teman-teman, kita coba lihat sedikit ya. Pusaka yang turun atau yang diberikan ke Mbah Jadi dari Goa Pucuk Kursi. Nah, ini kemungkinan Mbah Jadi ini ketika ingin membuka pusaka ini harus diberikan wewangian atau berupa dupa. Wow, luar biasa ini. Nah, ini teman-teman, Mbah Jadi mencoba untuk membuka pusaka yang memang tidak semua orang ya diperlihatkan, dan syukur kita bisa diperlihatkan. Sudah merinding ya sebelum melihat pusakanya. Kita lihat dari gagangnya ya, atau rongkonya, kita sudah merinding. Wow, wah, ada bintangnya teman-teman. Coba kita zoom ya. Kita akan coba lihat lebih dekat. Ini kok bintangnya. Didirikan gini bisa Pak. Ya, Coba kayak gini ya. coba jenengan dirikan Pak. Wih, Diri. bener ya teman-teman, auranya sangat terasa, dan di ujungnya itu ada sebuah bintang Pak ya. Ya ini, bintang tembus ini. Bintang tembus, coba dibalik Pak. Oh iya. Ini dari besi tua sekali Pak ya. Ya, Besinya sangat tua kelihatannya Pak ya. iya. Tua ini sampai Greenpeace ya Mas. Wih, merinding sekali Pak. Rasa auranya cukup besar. Ya, Oke Pak, bisa bentar. Masukkan lagi. dimasukkan lagi.
Terasa apa ya, nyedot sekali ini kekuatan dari pusaka. Ini yang dinamakan apa Pak? Pedang apa kira-kira? Kalau saya ini ya pedang biasa gitu aja. Karena ini punyaan panglima yang ada di dalam. Panglima yang ada di dalam gua. Ya, Wih, merinding Pak. gitu. Kalau saya mengatakan namanya beda-beda karena gitu aja. Ya pedang biasa gitu aja. Gimana? Saya tutup ya? Jenengan melebetakan. Pak, nuwun sewu, gagangnya itu dari apa? Besi juga kah? Besi ini ada gambar naga ini loh. Oh, ini ada matanya inilah ini. Itu gagangnya ada mata dan dari besi juga Pak ya? Iya, ini kayak batu ini. Oh, hitam ini. Nah, kocak ini. Oh iya Pak. Iya Pak. Kalau Udah. besi ini yang semuanya besi. Boleh dianu lagi lah, ditutup lagi. Ya mungkin pemirsa juga merasakan ya, walaupun lewat kamera bisa merasakan aura kekuatan dari pedang Pak Jadi ini. Ketika nuwun sewu Pak ya, ini agak menjurus ke dalam. Ketika sedang apa Pak Jadi menemukan atau diberikan pusaka ini di saat ada di gua itu seperti apa Pak ceritanya? Waktu itu resik-resik. Bersih-bersih. Membersihkan dalam. J. Tahu-tahu dia itu ini dengan pedangnya itu nggak masuk gini. Jadi gagang sama pedangnya itu enggak kumpul gini. Oh, sama rangkanya atau sama pedang dalamnya? Iya, sama dalamnya ini sama ini rangkanya itu beda. Oh, rangkanya, rangka luar itu sama pedangnya beda. Pisah. Kira saya apa ya? Saya jadikan satu. Terus waktu itu malam kok itu. Kalau nggak salah itu jam 11 malam. Sendiri Pak? Sama anak saya waktu itu. Saya ajak apa ya? Nyanteri deh. Oh, sama anak. Anak saya. Kenapa? Itu sudah ada amanah sebelumnya, sudah ada amanah tolong rawati. Sebelumnya sudah ada kontaknya. Oh, sudah diberitahu. Ya beritahu bahwasanya dia minta dirawati gitu aja. Tolong. Gitu Pak ya pesannya. Kira-kira ada wasiat atau wejangan juga ini untuk apa gitu Pak? Yang penting kita itu untuk menjaga apa ya, istilahnya menjaga keadaan bumi sendiri. Menjaga alam. Menjaga alam, jangan sampai istilahnya dijual dan sebagainya, tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Dipinjam pun jangan. Jadi yang bisa merawat hanya saya. Panjenengan yang dipasrai. Di saat panjenengan dikasih pedang ini posisinya nancap di dinding gua Pak ya? Itu tertanam. Tertanam di dinding gua? Tertanam. Oh. Jadi kita berdoa, sampai berdoa dia itu keluar. Ya entahlah itu sudah. Dan itu keluar? Memang takdirnya minta ditolong. Gitu. Oke Pak. Pendalaman kalau nggak salah itu hampir 15 meter. Oh ya. Gini Pak, kalau menurut kami dari melihat gagangnya pedang ini dan bentuknya yang sangat unik serta besinya seperti itu ya kekuatannya. Terus di saat panjenengan menemukan ini tertancap di dinding gua. Sepertinya ini Pak, seperti pedang naga puspa. Karena kalau melihat ujungnya Pak ya, itu naga ya. Iya. Itu naga ada mutiaranya. Iya. Ciri-ciri itu yang selama ini kita dengar. Seperti itu. Itu analisa kami. Bagaimana kalau menurut Bapak? Kalau saya sendiri seperti niku. Soalnya apa? Kalau dilihat dari pinggirannya, terus ada bintangnya itu kalau menurut sejarah dulu itu menghabiskan orang berapa ini? Berarti bisa jadi pedang ini memang naga puspa Pak ya? Iya. Jelasnya seperti itu. Saya tidak berani bicara karena apa? Kok terjangnya? Oh bukan ada naga puspa gini. Iya. Itu. Ya, tapi saya yakin tidak. Karena bisa naga puspa ini. Naga puspa ya. Karena kalau melihat dari cara Bapak menemukan itu lewat doa, terus dia keluar dari dinding apa namanya? Saya nggak narik kok. Memang amanah itu. Amanah yang diberikan ke panjenengan. Okay. Kalau narik pasti nanti gelut. Wah, sulit. Berkelahi ya seperti itu ya. Kan salah alami kok. Nggih Pak.
Pernah nggak pusaka pedang naga puspa ini ditawar orang? Pernah itu waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah itu teman dari Bali kalau nggak salah. Nggih. Diminta supaya ada di sana, nanti berapa maharnya gitu. Saya menolak. Bukan itu yang saya cari. Gitu. Pernah orang Bali. Pernah orang Bali. Kira-kira ditawar berapa? Apa jenengan disuruh minta berapa? Iya, suruh minta. Sebesar Saya apapun dibayar. Iya, kalau dibuat bangun ini aja bisa, Pak. Saya enggak mau. Bukan itu yang saya cari. Berarti Saya minta rawat. iya, berarti orang-orang sampai ke Bali pun Iya, paham ya Paham. kehebatan dari pedang ini atau Ya. mungkin keaslian dari pedang ini. Itu nggak pernah narik itu. Oke Pak. Jadi memang aura atau kekuatan dari Gua Putuk Kursi sampai sekarang masih terjaga, Pak ya. Dijaga. Sangat mistis dan sakral. Makanya apa ya istilahnya kayak kalau sebagai penjaga itu ya orang-orang tuh heran. Loh, padahal gua seperti itu dengan keamanan ya Ilik itu lah pernah cerita bahwasanya kalau itu tidak ada yang jaga, tidak ada yang uri-uri, jebol sudah. Oh, gitu. Lah saya gua gitu ya. Nggih. Makanya kita uri-uri, kita ben Senin, Heeh. malam Jumat, Minggu malam Senin, kita tetap berdoa di situ. Itu kalau warga Sendi, kalau katakan Ruwadeso atau Bancaan seperti apa itu pasti ke situ, Pak ya. Enggak, Ke- Putuk Kursi. Putuk Kursi. Jadi di puncaknya di Di atasnya. kursinya. Di atasnya. Iya, di atasnya. Oh ya, Di seperti situ kan ada pendoponya kecil. Hmm.